Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamu ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ismi wa mutridatun lid-da'i 'anil jasad. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua dapat melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian disusul dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnahnya, yang tilawahnya, yang sodakohnya, yang qiyamul lailnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah qudwah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunat tarawih Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai qiyamul lail, itu tatarakabu min kalimataini, yaitu tersusun dari dua kalimat, qiyam dan al-lail. Qiyam itu sendiri diambil berasal dari bahasa Arab, yaitu qoma yaqumu, qauman atau qiyaman, yang memiliki arti berdiri atau tegak. Kemudian kalimat yang kedua adalah kata al-lail. Kata al-lail di dalam Al-Quran itu sebanyak 92 kali yang tersebar di 82 ayat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besar qiyamul lail ini, atau kita kenal dengan salat malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam, baik itu salat tarawih, baik itu witir, baik itu tahajud, dengan iman dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besar keistimewaannya. Bahkan inna lil muhafizina, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa menjaga daripada qiyamul lailnya, hum al muhsinuna, mereka adalah tergolong orang-orang yang baik. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Al-Manhusaniyah, yaitu yang dikarang oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dalam tukilannya mengatakan la tatruk qiyamal lail, jangan kamu tinggalkan qiyamul lail, fa innahu nurun lil mu'minin, maka sesungguhnya qiyamul lail itu adalah cahaya buat orang mukmin. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayatnya sudah jelas, surat Al-Isra ayat 79. Wa minal lail, dan pada sebagian malam, fatahajjad, bertahajudlah,
kamu. Bihi nafilatan laka, sebagai tambahan buat kita. Jadi di samping kita mengerjakan yang fardu, di samping kita mengerjakan yang wajib, kita pun dianjurkan untuk melaksanakan daripada qiyamul lail. Dan ini hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain daripada qiyamul lail yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian semua yaitu melaksanakan daripada qiyamul lail, salat malam. Karena kalau tidak ada taufik dan hidayah dari Allah, rasa-rasanya berat kita melaksanakan. Oleh karena itu, apapun kebaikan, apapun yang dianjurkan oleh Allah, itu harus kita biasakan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ta'awwadu al-khair fa innal khair bil 'adah." Biasakanlah untuk melakukan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu adalah harus dijadikan habit, harus dijadikan suatu kebiasaan. Apabila kebaikan itu sudah mendarah daging, maka dengan sendirinya orang tersebut di alam bawah sadarnya akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail? Fa innahu da'bus salihina qablakum. Maka sesungguhnya qiyamul lail ini merupakan kebiasaan, merupakan tradisi salafus saleh sebelum kita. Para ulama-ulama terdahulu, para salafus saleh, para tabi'in, bahkan para sahabat, hatta sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat pribadi Rasulullah ini mengharuskan, bahkan mewajibkan. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kebiasaan tradisi orang-orang terdahulu salafus saleh, tetapi wa qurbatun ila rabbikum, merupakan mediator, merupakan sarana untuk kita bisa dekat kepada Allah. Karena yanzilu rabbuna, Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan turun ke langit dunia, yaitu di sepertiga malam. Siapa yang berdoa pada waktu itu, maka aku akan ijabah doa. Dan siapa yang meminta, maka aku akan beri. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan daripada qiyamul lail, karena setan akan mengikat leher seseorang sehingga ikatan setan ini bisa terlepas. Yang pertama, kalau kita bangun tidur, kita langsung membaca doa, berzikir, maka lepas ikatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah membaca doa bangun tidur, kemudian yang kedua adalah dia bersegera untuk berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu dia langsung mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Kalau sudah lepas ketiga ikatan setan ini, maka di pagi hari orang tersebut akan dengan mudah, akan dengan tenang dalam menjalankan aktivitas, akan dengan semangat dalam mengerjakan amal ibadah yang lainnya. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah wa mukaffiratun lisayyi'at, dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita sebagai anak cucu Adam pasti banyak. Setiap anak cucu Bani Adam mempunyai kesalahan, dan setiap kesalahan win-win solutionnya adalah bertobat kepada Allah. Falyubadir ila taubah, maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pembiasaan daripada qiyamul lail, yang pertama adalah ayyan wiya inda naumihi qiyamatal lail, bahwa ia berniat ketika mau tidur, berazam, beriktikad agar bisa bangun di waktu malam.
Kemudian yang kedua yaitu la ta'kul wa la tashrab katsiran, jangan makan dan jangan minum secara berlebihan. Karena kalau sudah makan, minum berlebihan itu efeknya sangat luar biasa. Apa? Menjadi malas. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk membiasakan qiyamul lail yaitu an-naumu tahur, yaitu tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci secara lahir maupun suci secara batin. Suci secara lahir, hendaklah kita ketika kita berwudu, bukan hanya ketika kita mau sholat saja kita berwudu, bahkan ketika tidur pun hendaklah dianjurkan untuk berwudu. Jadi tidur dalam keadaan bersuci. Suci secara batin adalah bahwa kita senantiasa berzikir, kemudian istighfar dan bertobat kepada Allah. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, untuk membiasakan kita agar bersemangat melaksanakan daripada qiyamul lail adalah isti'malul munabbih, yaitu di zaman serba era teknologi seperti sekarang ini, hendaklah kita masang alarm, menggunakan alarm. Kita bisa setting alarm kapan kita bangun. Ini kadang-kadang alarm berbunyi kita tetap tidur. Ya, tidak ngaruh kadang-kadang alarm, bahkan bantal dibanyakin lagi. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan qiyamul lail tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi jadikanlah qiyamul lail ini menjadikan kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari sampai ajal menjemput. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu was-sami'ul ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.